Welcome to Madam Cici Channel. Hai guys, welcome back bareng aku Cici. Kali ini aku bakal share tips dan trik buat kamu yang mau pergi ke Bromo. Nah, untuk perjalanannya itu udah pernah aku share di video sebelumnya. Itu video kedua aku. Tapi karena kemarin itu aku hanya share tentang perjalanannya aja tanpa tips dan trik. Jadi kali ini aku bakal share tips dan triknya buat kamu semua. Kalau gitu langsung aja kita masuk ke tips dan triknya. Untuk kamu yang mau pergi ke Bromo, tips pertama yang harus kamu lakuin itu adalah kamu perlu untuk membawa persediaan jaket tebal. Harus tebal karena di sana itu dingin banget. Kemudian juga bisa juga kamu bawa shawl, kaos kaki juga perlu. Kemudian penutup kepala terutama yang berbahan rajutan. Nah, di Bromo itu cuacanya mostly setiap malam hari itu pasti dingin banget ya. Kadang untuk beberapa musim yang mungkin pada saat itu musim hujan, itu biasanya sampai di bawah 0 derajat. Jadi waktu aku aja kemarin itu pergi kan ketika musim kemarau. Nah, itu aja aku udah ngerasa super duper banget dingin banget gitu. Itu aku udah bawa jaket tebal. Aku masih perlu sewa. Di sana kan ada juga di penanjakan itu ada beberapa orang yang menyewakan jaket, terus juga selimut. Nah, aku karena saking nggak kuat dengan dinginnya hawa di sana, itu aku sampai nyewa lagi jaket. Terus juga pas waktu di penanjakan tempat sunrise point-nya itu aku juga nyewa 1 selimut. Kebayang dong gimana dinginnya gitu. Aku juga kurang tahu siapakah karena aku yang emang aslinya dari Kalimantan kan. Kalimantan itu kan terbiasa panas ya. Dan ketika di sana itu super duper banget gitu dinginnya. Jadi aku emang mesti ekstra sampai sewa-sewa barang. Jadi buat kamu yang pengen tetap hemat, pastikan kamu bawa peralatan kamu sendiri gitu supaya kamu nggak keluar biaya lebih untuk membuat diri kamu nyaman ketika di sana. Yang kedua, kamu harus bawa snack dan minuman. Ini juga itu tadi intinya supaya kamu lebih hemat. Di dalam paket trip itu nggak termasuk dengan snack dan minuman. Jadi kalau kamu yang punya hobi ngemil ataupun terbiasa lapar dengan cepat, karena kita kan perginya dari jam 12 malam sampai jam 12 siang tuh. Nah, di sela 12 jam itu kalau kamu nggak bawa prepare makanan apa-apa, ya ibaratnya kayak kamu puasa aja gitu kan. Sebenarnya sih di penanjakan sama di ini Pasir Berbisik itu ada beberapa warung. Cuman ya tau lah kalau di tempat wisata kan pasti harganya lebih tinggi. Jadi supaya kamu bisa menghemat, alangkah lebih baik kalau kamu bawa snack-snack dan juga minuman kamu sendiri. Yang ketiga, itu kamu yang mabuk kendaraan wajib untuk membawa obat mabuk kendaraan ya. Nah, ini penting banget karena jalan di daerah mau ke wilayah Bromo itu kan kita ngelewatin jalur antar ini ya kabupaten gitu ya. Nah, di situ sih jalannya bagus. Cuman ketika kita udah masuk ke penanjakan, apalagi ketika udah pindah ke mobil jeep, itu mobil jeep itu berbeda dengan mobil kita yang biasa kita pakai gitu ya. Guncangannya terasa lebih kuat. Terus juga ketika dalam perjalanan tuh karena kita di gunung, apalagi di penanjakan itu kan gunung, jadi belok. Buat kamu yang udah terbiasa mabukan ya, mabuk kendaraan itu pasti bakal buat kamu lebih gimana ya, semacam lebih tersiksa karena satu perjalanannya juga panjang. Yang kedua, kalau misalnya ini kamu nggak bawa obat-obatan mabuk kendaraan tuh pasti kamu akan sangat-sangat sulit untuk struggle. Karena pengalaman kemarin suami saya kan orangnya mabukan ya. Nah, di sana itu beliau emang bener-bener semacam tersiksa lah pas waktu perjalanan. Tapi ketika udah sampai tempatnya, alhamdulillah bisa menikmati gitu. Cuman akhirnya waktu mau turun dari penanjakan itu karena nggak mampu kan jalannya berkelok, itu suami saya sampai mesti sewa ojek di sekitaran penanjakan itu turun ke bawah, kalau nggak salah kena biaya 200.000 ya sampai ke Pasir Berbisik. Jadi buat kamu yang nggak mau keluar duit lebih baik kamu bawa obat mabuk kendaraan sendiri. Yang keempat, gunakan tas yang nyaman saat pergi.
ketika kamu pergi ke Bromo itu pastikan kamu pakai tas yang model seperti backpack ya. Terus juga kalau misalnya ini kamu ke sana, kalau kamu pakai selempang rasanya pasti kamu bakal kesulitan. Jadi saran aku sih pakai backpack aja biar nyaman. Terus juga bisa masukin beberapa snack ke dalamnya, minuman juga bisa masuk ya. Kalau misalnya bawa tas terlalu kecil, nanti takutnya malah kamu jadi rempong gitu bawa barang-barang kamu. Yang kelima itu gunakan sepatu tertutup. Kenapa sih kok harus pakai sepatu tertutup? Yang pertama tadi udah aku sampein juga kalau di sana itu kondisinya saat malam hari dingin banget. Jadi emang penting banget buat kita untuk menjaga supaya ya seluruh tubuh kita ini tetap sehat, terus juga nggak masuk angin selama perjalanan karena 12 jam itu lumayan. Kalau seandainya kamu salah menggunakan sepatu ataupun jaket gitu, itu pasti bakal mengganggu perjalanan kamu secara keseluruhan. Nih, jangan lupa juga kalau pakai sepatu gunakan juga kaos kaki ya, jangan sampai nggak pakai kaos kaki karena di sana juga kita ada trekking sedikit walaupun tidak terlalu terjal, walaupun sudah ada jalan ataupun tangganya, tapi kan lumayan juga. Usahakan jangan pakai sendal jepit karena nanti pasti kamu bakal ngerasa nggak nyaman aja karena kan udara dingin itu bisa menyebabkan terjadinya hipotermia buat kita. Nah, alangkah baiknya kalau kita juga emang cover seluruh badan kita supaya tetap hangat. Yang keenam, ini pastikan kamu juga membawa perlengkapan minyak angin dan lain-lain ya. Nah, kenapa harus bawa ini? Biasanya ketika kita sedang dalam perjalanan jarak jauh, kemudian juga di hawa yang dingin itu ada suatu penyakit yang misterius yang biasa melanda kebanyakan orang Indonesia. Kalau bule sih mungkin nggak kenal ya sama penyakit ini, tapi kalau orang Indonesia biasanya pasti sering kena penyakit ini. Apalagi kalau bukan masuk angin. Ini penting banget buat kalian menjaga tubuh tetap fit, tetap sehat selama perjalanan. Karena kita itu pergi ke gunung yang luar biasa gitu ya. Luar biasa dinginnya, luar biasa juga anginnya. Di sana juga anginnya itu kenceng banget. Jadi pastikan memang kamu bawa minyak angin supaya kalau terjadi apa-apa kamu bisa langsung menanggapi, terus juga bisa langsung menangani permasalahan atau rasa sakit kalian itu secara cepat. Yang ketujuh, bawa kamera khusus ataupun HP atau smartphone yang mumpuni supaya kamu bisa mendapatkan dokumentasi secara maksimal. Kalau kamu tidak bawa gadget ataupun kamera khusus, takutnya nanti ketika di sana ternyata hasil dari HP kamu yang pas-pasan lalu kurang bagus, akhirnya tidak ada backupan, pastinya kamu bakal rugi banget dong. Udah keluarin biaya untuk pergi ke sana, terus juga udah keluarin waktu, tapi ternyata hasil dari dokumentasinya kurang kece badai kan. Tentunya pasti nanti bakal buat kamu jadi kecewa. Sekarang kita lanjut ke trik dari aku untuk kamu yang mau pergi ke Bromo. Itu cuman ada 2. Yang pertama itu lakukan perjalanan menuju ke tempat wisata itu dengan transportasi massal. Kalau seandainya kamu dari Surabaya mau ke Malang, kamu bisa gunakan bus ataupun kereta api. Tapi kalau aku lebih prefer ke kereta api. Atau kalau misalnya kamu dari Jakarta mau ke Malang, gunakan juga kereta api, itu lebih murah dan lebih efisien ya. Kalau mau pakai travel juga boleh, tapi pasti tentunya berbeda budgetnya dengan yang menggunakan kereta api. Yang kedua itu start trip kamu dari kota Malang untuk ke Bromo ya. Kalau dari kota Malang itu kamu dikenai biaya tripnya sebesar 300.000. Kalau aku kemarin dari Malang Batu itu kena 350.000. Semakin jauh tempat kamu dijemput, semakin besar biaya yang kamu keluarkan ya. Jadi kalau saran aku sih emang dari tempat asli kamu pergi ke Malang. Nah, kamu bisa minta dijemput di stasiun ataupun di bandara ataupun di hotel yang sudah kamu tentukan. Oke, itu tadi
tips dan trik ke Bromo dari aku. Untuk kamu yang pengen jalan-jalan ke Bromo, jangan lupa nonton juga video aku yang sebelumnya, yang di video kedua aku tentang perjalanan aku selama ke Bromo.